apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Apa kabar juga nih channel YouTube teman-teman? Gimana nih? Ada yang pernah mengalami teguran hak cipta? Nah, apa sih hak cipta di YouTube itu? Dan pernahkah teman-teman ini mendengar mitos tentang hak cipta? Kali ini saya akan mencoba mengulas masalah hak cipta. Karena ini saya anggap penting sekali untuk perkembangan channel kita. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa sih yang dimaksud dengan hak cipta? Di banyak negara, ketika seseorang membuat karya asli yang dituangkan ke dalam media fisik, dia otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut. Sebagai pemilik hak cipta, dia memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karya tersebut. Biasanya hanya pemilik hak cipta yang dapat menentukan apakah orang lain diizinkan untuk menggunakan karya tersebut atau tidak. Lalu jenis karya apa yang terikat pada hak cipta? Yang pertama ada karya audio visual, misalnya acara TV, film, dan video online, rekaman suara, dan komposisi musik. Lalu ada karya tulis, misalnya bahan kuliah, artikel, buku, dan komposisi musik. Karya visual misalnya lukisan, poster, dan iklan, video game, dan software komputer. Karya drama misalnya lakon dan musikal. Ide, fakta, dan proses tidak terikat pada hak cipta. Sesuai hukum hak cipta, agar memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, suatu karya itu harus kreatif dan ditetapkan dalam media penyimpanan fisik. Nama dan judul tidak terikat pada hak cipta. Dapatkah saya menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa melanggar? Anda dapat menggunakan konten yang dilindungi hak cipta tanpa melanggar, seperti dalam kasus pengecualian hak cipta, seperti penggunaan wajar dan pemakaian wajar, atau dengan mendapatkan izin untuk menggunakan konten orang lain. Selain itu, beberapa kreator konten memilih untuk menyediakan karyanya agar dapat digunakan kembali dengan persyaratan tertentu yang disebut lisensi Creative Commons. Dapatkah YouTube menentukan kepemilikan hak cipta? Jawabannya tidak. YouTube tidak dapat memediasi sengketa kepemilikan hak. Saat menerima permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta yang lengkap dan valid, kami akan menghapus konten sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan saat menerima permintaan pemulihan yang valid, kami akan meneruskannya kepada orang yang meminta penghapusan konten tersebut. Setelah itu, kami akan menyerahkan masalah tersebut kepada para pihak yang terlibat untuk menyelesaikannya di pengadilan. Apakah hak cipta sama dengan merek dagang? Jawabannya, tidak. Hak cipta hanyalah salah satu bentuk kekayaan intelektual. Hak cipta tidak sama dengan merek dagang yang melindungi nama, moto, dan logo brand, serta pengidentifikasi sumber lain dari penggunaan oleh orang lain untuk tujuan tertentu. Hak cipta juga berbeda dari hukum paten yang melindungi berbagai penemuan. YouTube menawarkan proses penghapusan terpisah untuk video yang melanggar merek dagang atau hukum lainnya. Apa perbedaan antara hak cipta dan privasi? Hanya karena Anda muncul dalam video, gambar, atau rekaman audio, bukan berarti Anda memiliki hak cipta atas konten tersebut. Misalnya, jika teman Anda merekam perbincangan antara Anda dan dirinya, maka dialah yang akan memiliki hak cipta atas rekaman video tersebut. Perkataan yang Anda berdua bicarakan tidak terikat pada hak cipta secara terpisah dari video itu sendiri, kecuali jika telah ditetapkan sebelumnya. Jika teman Anda atau orang lain mengupload video, gambar, atau rekaman yang menampilkan diri Anda tanpa izin dan Anda merasa konten tersebut melanggar privasi atau mengancam keamanan diri, Anda dapat mengajukan keluhan privasi. Mitos umum tentang hak cipta. Berikut ini adalah beberapa kesalahpahaman umum tentang hak cipta dan cara kerjanya di YouTube. Perlu diingat bahwa melakukan salah satu hal berikut tidak akan melindungi konten Anda
dari permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta atau klaim Content ID. Mitos yang pertama, dengan mencantumkan nama pemilik hak cipta, berarti Anda dapat menggunakan konten mereka. Mencantumkan nama pemilik hak cipta tidak otomatis memberi Anda hak untuk menggunakan karya berhak cipta milik mereka. Anda harus memastikan bahwa Anda telah mendapatkan semua hak yang diperlukan atas semua elemen yang dilindungi hak cipta dalam video Anda sebelum menguploadnya ke YouTube. Jika Anda merasa yakin bahwa penggunaan Anda atas konten yang dilindungi hak cipta memenuhi syarat sebagai pengecualian hak cipta, seperti penggunaan wajar atau pemakaian wajar, perlu diingat bahwa meskipun Anda menambahkan materi buatan sendiri ke karya berhak cipta milik orang lain, video Anda mungkin tidak memenuhi syarat untuk pengecualian hak cipta. Pastikan untuk menilai konten Anda dengan cermat dan dapatkan saran hukum jika diperlukan sebelum Anda menguploadnya. Mitos yang kedua, dengan menyatakan diri sebagai non-profit berarti Anda dapat menggunakan konten manapun. Dengan tidak mencoba untuk menghasilkan uang dari karya yang dilindungi hak cipta, bukan berarti Anda akan terhindar dari klaim hak cipta. Misalnya dengan menyatakan bahwa upload Anda hanya untuk tujuan hiburan atau bersifat non-profit saja tidak cukup. Sehubungan dengan pengecualian hak cipta, seperti penggunaan wajar atau pemakaian wajar, pengadilan akan mempertimbangkan dengan cermat tujuan penggunaan Anda saat mengevaluasi apakah penggunaan tersebut memenuhi syarat sebagai pengecualian hak cipta. Misalnya, penggunaan non-profit sering dimanfaatkan dalam analisis penggunaan wajar, tetapi tidak otomatis menjadi pembelaan dengan sendirinya. Mitos ketiga, kreator lain melakukannya, jadi Anda juga bisa. Meskipun ada video di situs yang tampak serupa dengan video yang Anda upload, bukan berarti Anda juga berhak memposting konten tersebut. Terkadang pemilik hak cipta mengizinkan beberapa karyanya untuk ditayangkan di situs kami. Terkadang, video yang sangat mirip dimiliki oleh pemilik hak cipta yang berbeda. Salah satu dari mereka dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan video tersebut, sementara yang lainnya tidak. Mitos yang keempat, Anda dapat menggunakan konten yang dibeli di iTunes, CD, atau DVD. Hanya karena Anda telah membeli konten tersebut, bukan berarti Anda berhak mengupload konten itu ke YouTube. Meskipun Anda mencantumkan nama pemilik hak cipta dalam kredit video, memposting video yang berisi konten yang Anda beli, kemungkinan tetap melanggar hukum hak cipta. Mitos yang kelima, konten yang Anda rekam sendiri dari TV, bioskop, atau radio boleh diupload. Meskipun Anda sendiri yang merekam suatu konten, bukan berarti Anda yang memiliki semua hak untuk menguploadnya ke YouTube. Jika sesuatu yang Anda rekam berisi konten yang dilindungi hak cipta milik orang lain, seperti musik berhak cipta yang diputar di latar belakang, Anda masih perlu mendapatkan izin dari pemilik hak cipta tersebut. Mitos yang keenam, menyatakan bahwa tidak bertujuan melanggar hak cipta. Dengan menggunakan frasa dan memberikan pernyataan penyangkalan seperti semua adalah milik pencipta, tidak bertujuan melanggar hak cipta, atau saya tidak memiliki hak ciptanya, bukan berarti Anda telah memiliki izin dari pemilik hak cipta untuk memposting konten, atau bukan berarti penggunaan konten tersebut otomatis memenuhi syarat sebagai pengecualian hak cipta, seperti penggunaan wajar atau pemakaian wajar. Mitos yang ketujuh, tidak masalah jika konten yang dilindungi hak cipta hanya digunakan beberapa detik saja. Jika Anda menggunakan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta, dalam porsi berapapun, meskipun hanya beberapa detik, video Anda dapat menerima klaim hak cipta. Jika Anda merasa yakin bahwa penggunaan Anda atas konten tersebut memenuhi syarat sebagai pengecualian hak cipta, seperti penggunaan wajar atau pemakaian wajar, perlu diingat bahwa hanya pengadilan yang dapat membuat keputusan tersebut.
Demikianlah sedikit ulasan tentang apa itu hak cipta dan beberapa mitosnya. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat berkarya di YouTube. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan Assalamualaikum.